Kisah dimulai saat Janis tiba di sebuah sekolah. Janis adalah murid pindahan dan kali ini ia harus mengawali semua dari awal lagi. Seperti biasa namanya orang tua, ia selalu memberikan saran dan nasihat kepada anaknya untuk bisa beradaptasi cuy. Sesampainya di kamar, Janis langsung segera membuka barang-barang yang ia bawa, merapikan barang-barang yang ia bawa cuy. Tiba-tiba datanglah dua orang gadis gemes bernama Sasha dan juga Andrea. Mereka menyambut si anak baru ini untuk ikut berpesta. Namun mereka sadar bahwa Janis adalah murid pindahan yang berbahaya. Terdengar rumor bahwa Janis menikam gurunya sendiri cuy. Makanya dia dipindahin ke sekolah ini. Waduh. Hi, neighbor! Andrea pala. Pwede ko ba tonight? Singkat cerita, malam pun tiba. Janis yang masih beradaptasi pun tidak bisa tidur. Mungkin juga kamar panas atau dia masih tidak nyaman. Janis pun memutuskan untuk pergi keluar, menantang adrenalin dengan berkeliling asrama ini cuy. Janis pun sampailah di atas atap gedung asrama ini. Betapa terkejutnya Janis saat melihat Sasha dan Andrea, dua gadis gemes yang lagi mengadu gesek. Gesek menggesek yang sangat syahdu sudah tidak tertahankan cuy. Bukannya kabur, Janis malah menikmati dan mengamati bagaimana cara menggesek yang baik dan benar. Mantep cuy, asli dah. Huwag ka muna maingay, baka marinig tayo. Ya walaupun pada akhirnya Janis pun ketahuan lagi mengintip mereka. Janis pun berpura-pura kalau dia tidak melihat apapun. Nah setelah ketahuan, Janis pun turun ke kamarnya. Di sanalah dia bertemu dengan Enkondo, seorang satpam muda yang sedang berjaga malam. Janis ketakutan, namun Enkondo menenangkan Janis. Udah tenang aja, asrama ini bebas kok, santai aja. Enkondo pun memberikan kesan pertama pada Janis yang sangat hangat. Si Janis malah diajak untuk ke atap lagi. Mereka pun saling bercerita. Enkondo suka menghabiskan waktu duduk sambil menatap langit-langit di tengah malam. Sepi dan kesunyian di malam hari tampaknya memberikan ketenangan pada Enkondo. Dengan cepat mereka berdua pun tampak saling nyaman cuy. Enkondo ini walaupun seorang satpam, tapi ia tetap menyempatkan diri untuk belajar dan menambah wawasan. Enkondo pun mempunyai mimpi untuk jadi detektif di suatu hari nanti. Gusto ko na maging detective. Okay yung pangarap mo. Janis pun diantar sampai di depan pintu kamar. Namun tiba-tiba keluar seorang laki-laki dari kamar sebelah. Janis pun kaget, kok bisa-bisanya ada laki-laki di asrama putri. Tapi Enkondo bilang bahwa hal ini sudah biasa di Filipina. Hal ini sudah biasa terjadi di asrama putri. Dengan sedikit pelicin, apapun yang mereka lakukan bebas. Bebas melakukan apapun yang mereka mau cuy. Si Janis main nyosor aja cuy ke Enkondo. Tapi di sini Enkondo masih bersikap profesional. Janis sebagai anak baru nggak usah terburu-buru. Akhirnya di malam ini mereka pun berpisah. Swerte ko naman. Tapi apakah Janis langsung tidur? Oh tentu tidak. Janis malah berhayal. Janis malah berfantasi. Waduh. Di keesokan harinya Janis kenalan sama teman di sekolah bernama Rian. Nah Rian ini ternyata satu geng sama Sasha dan Andrea cuy. Sasha ini ternyata gak suka dengan kehadiran Janis di sekolah ini. Sasha pun membongkar masa lalu Janis. Dia menunjukkan video saat Janis tersangkut masalah di sekolahnya dulu. Janis ini pernah mengancam gurunya dengan sebuah gunting. Makanya Janis harus pindah sekolah. Oh sudah tentu Janis pasti gak nyaman banget dengan kelakuannya Sasha ini cuy. Di saat Janis tertekan, tiba-tiba datanglah seorang gadis berambut merah yang membela Janis. Ikaw ba to, Janis? Janis pun hanya terduduk diam di kamarnya. Emang iya sih cuy, kita nggak tahu masa lalu seperti apa yang Janis alami. Sampai-sampai dia melakukan kayak gitu sama gurunya. Singkat cerita, gadis berambut merah tadi tiba-tiba datang ke kamarnya Janis. Gadis bernama Lexi ini pindah kamar cuy. Dia memilih menjaga Janis dari godaan Sasha dan juga Andrea. Lexi ini berbeda banget dari Janis. Lexi terlihat sangat modis dan sangat modern. Berbanding terbalik pokoknya dengan Janis yang terlihat sangat kampungan. Lexi pun mengajak Janis untuk ikut berpesta bersamanya. Menikmati momen masa muda mereka cuy. Ako si Lexi Mentirosa. Mereka pun sampai di sebuah klub. Janis pun tampak sangat kebingungan. Ini adalah pertama kalinya Janis datang ke sebuah klub malam. Beda banget sama Lexi yang sudah biasa, sudah nyaman berada di lingkungan seperti ini cuy. Lexi ini tuh sangat terkenal di sini. Biar lebih mantep gitu ya, Lexi pun menuangkan sebuah serbuk yang katanya dapat membuat Janis lebih asoy gitu ya.
Lah ya udah, sama Janis pun diminum lah itu serbuknya. Janis pun langsung bergeol-geol menikmati alunan musik. Namun tiba-tiba Lexi menarik Janis untuk segera kabur dari sana. Sesampainya di asrama, mereka pun tertangkap basah oleh Enkondo. Bukannya dimarahin, Enkondo malah senyum-senyum melihat mereka berdua. Bahkan Enkondo pun ikut membantu membopong Janis yang tengah oleng. Aneh banget loh anjir. Janis pun dibiarkan tertidur. Sementara itu Lexi malah mengajak Enkondo untuk bercocok tanam. Enkondo gak bisa menolak. Saking hebohnya mereka pun sampai membuat Janis terbangun. Bukannya marah, Janis malah tersenyum dan membiarkan temennya ini untuk bercocok tanam bersama Enkondo. Enkondo jadi satpam culun paling beruntung cuy. Mantap. Di keesokan harinya Lexi terbangun dengan muka yang sangat capek. Sepertinya Lexi kelelahan mengembangi permainan Enkondo yang sangat cepat. Berbeda lagi kalau Janis malah tersenyum bahagia. Mendapatkan pengalaman pertama ke klub malam ternyata sangat berkesan bagi Janis. Dengan kehadiran Lexi, Janis lebih percaya diri. Mulai hari itu mereka berdua resmi jadi sahabat. Janis diperkenalkan pada semua teman-teman yang ada di sekolah. Lu bayangin cuy, sekolah apaan nih? Pakaiannya kayak gitu. Astaga. Paginya belajar, malam harinya ya goyang. Janis benar-benar menikmati masa mudanya. Namun di balik gemerlap hidupnya Lexi, ternyata terdapat cerita kelam. Lexi pernah mendapatkan perilaku kasar dari mantannya yang bernama Gio. Selama berpacaran sama Gio, Lexi mendapatkan trauma yang sangat mendalam. Mendengar kisah kelam yang dialami Lexi, Janis pun berniat membantu Lexi untuk bisa melupakan rasa traumanya itu. Nandito ako para protektahan ka. Hari-hari kemudian Lexi dan Janis pun semakin akrab. Mereka malah lebih sibuk menikmati dunia malam daripada belajar untuk berprestasi di sekolah. Tapi rasa trauma yang dialami oleh Lexi ini sering kambuh dan sering timbul. Dan Janis sebagai orang terdekatnya Lexi pun jadi terancam. Singkat cerita, di suatu hari ya, mantan pacar Lexi, si Gio, datang ke sekolah dan mencari Lexi. Kebetulan Gio bertemu dengan Janis. Janis pun berbohong yang mengaku kalau dia tidak kenal dengan Lexi. Gio pun sempat mengancamnya, tapi Janis tetap tidak mengaku kalau dia kenal dengan Janis cuy. Kinakausap pa kita, bakit ka ba umiiwas? Singkat cerita, Janis pun penasaran dengan Lexi, menemukan KTP Lexi yang asli. Lexi ternyata adalah nama samaran. Nama aslinya Lexi adalah Jenny. Di sisi lain, Lexi sedang merenung di atas atap. Lexi ini ternyata kecanduan narkoboy cuy. Makanya kelakuannya kadang gak karuan gitu. Janis pun memanggil Lexi dengan nama aslinya. Di sini Janis pun gak kecewa setelah tahu kalau Lexi bukanlah nama aslinya, melainkan nama aslinya adalah Jenny. Setelah itu mereka pun malah adu gesek cuy. Setelah adu gesek mereka pun makin lengket. Bahkan Janis pun mengenakan pakaian yang sama persis seperti Lexi. Bukan cuma itu, Janis pun membuat tato seperti yang Lexi miliki. Seakan-akan mereka saling berbagi hati. Serupa tapi tak sama. Di malam ini mereka pun menghabiskan dengan berjoget-joget di klub malam. Gokil ya anak muda Filipina ya. Bukannya belajar ya buat masa depan ya, malah menikmati masa muda dengan berjoget. Ah sudahlah cuy. Janis yang harus melihat Lexi berjoget-joget dengan seorang pria pun malah jadi cemburu. Ia pun mau kabur dari sana. Namun saat dia mau kabur, Gio datang ke klub itu cuy. Lexi pun tahu kalau Gio ini datang ya untuk mengejar Lexi. Dan yang terjadi sungguh di luar nalar. Janis menarik Gio untuk menikmatinya. Janis mempersilahkan Gio untuk melakukan serangan bertubi-tubi padanya dan untuk menyelamatkan Lexi. Ya Gio mah gak menolak. Gio pun melakukan permainan kasar sampai Janis tak bisa melawan. Janis cuma bisa pasrah. Janis pun pulang ke asrama dengan tatapan kosong. Janis harus kehilangan sesuatu yang berharga pada dirinya hanya demi menyelamatkan Lexi. Tapi ternyata hal itu membuat Janis jadi berubah. Janis nekat untuk merubah dirinya menyerupai Lexi. Janis memotong rambutnya mengikuti Lexi. Bahkan Janis pun mengganti warna rambutnya seperti Lexi. Dari warna rambut, warna pakaian, semuanya benar-benar seperti Lexi. Janis pun mulai menyaingi Lexi. Janis membuat sebuah pesta dan mengajak semua teman sekolahnya untuk bergabung. Pokoknya Janis ini ingin benar-benar menyerupai Lexi, seorang gadis yang terkenal dan eksis di antara siswa lainnya cuy. Namun yang terjadi tidak ada satupun temannya yang datang pada pesta yang Janis buat. Justru malah Gio cuy yang datang. Ya si Janis kabur lah.
Pada akhirnya Janice pun malah terdampar di atap asrama. Bersama Enkondo mereka pun saling bertukar cerita. Janice pun mencoba merayu Enkondo lagi, tapi entah mengapa Enkondo selalu saja menolak ajakannya Janice. Janice pun kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba Lexi dan Rian datang. Belakangan ini memang Lexi dan Rian sangat lengket, menghabiskan waktu bersamaan untuk mencangkul dan bercocok tanam di ladangnya Lexi. Bahkan mereka pun membicarakan Janice anak baru yang tidak punya pendirian, anak baru yang ingin menjadi terkenal seperti Lexi. Dan yang terjadi, Janice malah menghabisi Rian dari belakang. Dengan menggunakan gunting, Janice pun berubah menjadi psikopat. Lexi berusaha kabur, Lexi bersembunyi. Namun Janice berhasil menangkap Lexi. Lexi pun berusaha untuk kabur lagi. Pertarungan hebat pun tersaji di atas gedung. Dua gadis berambut merah ini saling menyerah satu sama lain. Di saat sudah mentok, Lexi malah berlutut. Lexi minta maaf, Lexi merayu Janice dengan lembut. Janice pun luluh. Mereka pun berpelukan. Mereka berdua pun malah mengatur rencana untuk bisa kabur dari sekolah ini. Karena Rian telah menjadi korban, Lexi minta Janice untuk menunggu di belakang sekolah. Namun yang terjadi, muncullah Gio yang mengira Janice adalah Lexi. Janice pun ditembak dari belakang. Dan tiba-tiba muncul Enkondo yang juga menodongkan pistol. Film pun berakhir dengan Lexi yang kabur dari kehidupannya. Lexi kabur bersama Enkondo. Rian mati, Janice mati, dan Gio di penjara. Tamat. Film Filipina tuh memang mempunyai alur cerita yang rada aneh, nyeleneh. Tapi memang sih banyak adegan yang wadidaw cuy. Ya pada intinya film ini tuh ya, Janice, gadis lugu, ingin seperti Lexi, gadis yang terkenal dan eksis di kalangan siswa sekolah. Janice tuh salah bergaul, jadinya ya begitu cuy, kebawa arus dan bahkan harus mati sia-sia. Seharusnya ya anak muda itu lebih fokus untuk belajar dan mengejar masa depan daripada menghabiskan waktu joget-joget di malam hari. Tapi ya, sudahlah ya, itu kan anak muda Filipina cuy. Jadi makasih udah nonton, silahkan subscribe ya, gue cabut dan dadah.